Udah ya. Ya, ini sambil nunggu konfirmasi perpanjangan lisensi, kita mulai saja. Ya, ini saya menggunakan materi dari Kak Adelia Kawawan MKP SKBM SP Kep MB. Ya, pasien safety soalnya paling satu atau dua biji. Satu atau dua biji, jadi tidak terlalu banyak, tetapi sangat menentukan. Baik, ini latar belakang definisi pelayanan keperawatan rule of nurse in patient safety. Nah, ini latar belakangnya. Quality care, rule of nurse, patient safety. Jadi saling berkaitan antara kualitas pelayanan, kemudian patient safety, dan peran perawat. Itu sangat berkaitan. Hanya Anda dipahami. Dan patient safety masuk kepada materi yang harus dikuasai karena ini pada pelayanan perawat profesional. Ya, perawatan profesional. Patient safety ada di dalamnya. Nah, ini komponen penting dalam masukan perawatan berkualitas, komitmen perawat untuk memberikan yang aman, kompeten, sesuai dengan kode etik. Kode etik sudah kita pelajari, kan sekarang kita lanjut kepada patient safety. Nah, ini ngajunya kepada Keselamatan PMK nomor 11 tahun 2017, Keselamatan pasien, sistem asuhan, pelaporan, analisis insiden, kemampuan belajar, implementasi, asesmen, kemudian identifikasi. Nah, ini kita meminimalkan yang namanya kesalahan akibat melakukan suatu tindakan, juga kesalahan yang akibat tidak melakukan suatu tindakan. Itu minimalkan resiko dan mencegah cedera. Ini dari berarti kalau kita lihat dari sistem etikanya, berarti kita jangan sampai terjadi yang dilakukan tindakan nyaris ya resiko cedera dan lain sebagainya. Penyelenggaraan kesehatan pasien, sistem pelayanan, standar kesehatan pasien, ada 7 langkah kesehatan pasiennya. Kemudian ini hak pasien, ya standarnya, kenapa tidak hak pasiennya? Ada hak pasien, pendidikan dan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien, pengguna metode, peran kepemimpinan, pendidikan, bagi staf, komunikasi. Nah, ini kemarin kita sudah berbicara tentang komunikasi. Ada 6 sasaran untuk keselamatan pasien, identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembenahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan dan pasien yang benar, mengurangi resiko akibat infeksi, akibat perawatan kesehatan, mengurangi resiko cedera akibat terjatuh. Ini adalah 6 sasaran. 7 langkah keselamatan tadi, bangun kesadaran, pimpinan staf, integritas, kembangkan pelaporan, libatkan komunikasi dengan pasien, belajar pengalaman tentang keselamatan pasien, cegah cedera. Kemudian insiden, nah ada yang namanya insiden keselamatan pasien atau patient safety incident. Inilah setiap kegiatan yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien atau tidak seharusnya terjadi. Ini a near miss or unplanned event that did not result in injury, illness, or damage but had potential to do so. Nah, itu ya. Ini ada istilah KTD, KNC, dan KTC. Ini ada kalau KTD kejadian cedera, ya, ya cedera benar-benar. Tapi bukan karena underlying disease gitu ya, bukan underlying disease adalah bukan karena penyebab penyakitnya. Kemudian yang kedua, KNC, near miss, ya.
nyaris yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Nyaris celaka. Berarti tidak celaka, cuma nyaris saja. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Eh, Kejadian tidak cedera. Jadi ya mungkin beruntung. Jadi kita lupa memberikan obat ya, 2 kali dosisnya tinggi. Padahal obatnya maksimal pemberiannya misalkan 500 mililiter, ini kasih 1000 misalnya miligram. Kemudian APC, kondisi yang sangat berpotensi ya menimbulkan potensi, P-nya potensi ya. Tetapi belum jenis cerdia, sentinel, kematian atau cedera yang serius. Ini IKP, insiden keselamatan pasien, itu ada tadi ada 5 ya. Kemudian inti pasien safety adalah menghindar, mencegah, dan perbaikan dari kejadian yang tidak diharapkan atau mengatasi cedera dalam proses pelayanan kesehatan. Program utamanya adalah menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan KTD. Kemudian peran perawat dan pelayanan keperawatan ya, memberi asuhan, ini sudah jelas ya, perawat memberi asuhan. Kunci untuk meningkatkan pasien safety, nah ini perawat merupakan tenaga. Ya kita tidak usah dibahas yang kayak gini ya, bahwa memang peran memiliki peran yang kunci. Nah ini keselamatan pasien terlindung melalui standar keselamatan pasien, peningkatan pendapat keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien bagi perawat bukan dari bagiannya mereka, melainkan merupakan bagian komitmen yang dari Kanada Association ya, komitmen perawatan. Indikator klinik 2008, keselamatan pasien merupakan bagian dari salah satu indikator klinik, ya kan? Dalam pelayanan klinik juga salah satunya dari keselamatan pasien. Selain keterbatasan perawatan diri, kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan, pengetahuan. Ya Anda tinggal penelitian mau apa nih, lingkupnya udah jelas. Indikatornya, indikatornya ini jatuh. Kalau jatuh ya, ini menggunakan rumah sakit Manado ya. Jumlah pasien jatuh, jumlah pasien yang berat jatuh. Bisa jarang, tapi Anda harus paham lah. Pak, ini kan Anda jago, sudah jago, udah lulus di SKD yang formula-formula kayak gini ini murah, mudah banget. Ini dekubitus, jangan lupa dekubitus penyebabnya ini ada komorbidnya, continuation way. Jangan sampai nanti ada pasien dekubitus. Pasien dekubitus merupakan bagian dari pasien seperti yang nggak benar. Kemudian, nah ini kejadian KTD atau KNC, ya KTD dan KNC berapa persen? Jangan lupa nih kalau di sini 7 benar ya. Nih obat 7 benar. Jangan lupa kalau di kita sekarang sudah 10 benar. Tapi ya tergantung lah nanti. Silakan Anda pahami yang mana mau 7 benar, mau yang 10 benar, pahami. Kemudian di ini adalah kejadian akibat resting. Resting juga sama. Ini adalah bagian indikator ya. Resting. Orang cedera kalau resting dan berapa pasien yang mengalami resting. Jangan lupa. Pernah eh, keluar jenis-jenis resting. Pernah keluar di P3K tapi ya. Tapi juga tidak untuk kemungkinan resting juga keluar di SKB. Ini tipe kegiatan dalam pasien safety. Yang pertama pasien jatuh, kemudian pemberian obat, kualitas fokus pada pelayanan, kualitas pelayanan, dan yang kedua adalah pemberian akses ya, alat-alat pada kejadian, kemudian akses vaskuler. Kemudian yang lebih ininya lagi tambah dengan adverse drug event,
pemberian obat yang salah, ada nosokomia infeksi, salah mis Smith Sharp, salah apa ya, salah membedah. Facial ulcer, blood product safety, antimikrobial resistant, imunisasi program, jatuh, um, boil steam, vascular catheter care, sistem review. Kemudian 6 sasaran sama pasien safety, ketepatan individu pasien, peningkatan usia yang efektif, peningkatan keamanan obat, kemudian kepastian tepat lokasi, tempat prosedur, dan tepat operasi penggunaan pasien ya. Pasien terkait infeksi, mengurangi resiko jatuh. Ini bahasa Indonesia-nya. Ya kalau yang ini nggak usah dihafal, nggak usah dihafal Kak. Ini kalau yang ini nggak usah dihafal. Ini. Bahasa Indonesia lebih bahasa Indonesia aja, copy paste aja nanti. Gampang. Identifikasi jangan lupa ya, identifikasi pasien ini gelang, kemudian ada rekam medis, stiker barcode. Jangan lupa sekarang kan sudah mulai ini. Kemudian stiker ini tanggal lahir, jenis kelamin, gelang identitas, gelang biru laki-laki. Nah ini paham ini yang laki-laki, perempuan, bayi yang belum dapat ditentukan putih. Gimana cara? Ada lah mungkin hemopret itu mungkin. Resiko merah alergi, jatuh kuning, donuts di DNR, stikernya ungu, jangan atau DNR, jangan diresusitasi itu DNR ya. Nah, kemarin saya pas ibu sakit jantung di ICU, saya langsung milih DNR. Kenapa? Kasihan ya, kalau orang diubak-ubak gitu ya. Ini kan barusan saya ngomong. Jadi itu persetujuan keluarga kalau di ICU, nanti kalau ada henti jantung, henti serangan jantung misalnya, ah, pasiennya boleh diresusitasi atau tidak, itu pilihan. Atau misalnya boleh dilakukan tindakan NGT atau enggak, boleh dilakukan ETT atau enggak. Kalau saya kemarin tanda tangan pada saat ibu di ICU, saya enggak. Ya, ya, enggak. Warna hijau apa warna hijau? Ya itu sudah ada kan di Minmap juga sudah ada kok. Gelang itu sudah ada di Minmap. Cek aja di Minmap sudah saya lengkapi kok. Latek ya sudah sudah ada ya. Ya cuman nggak di sini nggak dimasukin aja. Saya pakai transparan orang lain masalahnya. Ya jangan lupa ini di Minmap sudah ada kan? Ya DNA itu jangan nggak boleh RJP namanya juga resuscitate gitu ada rumah resusitasi. Kan saya lagi Zoom belajar. Belajar subuh. Ya, itu terkait dengan ungu. Jangan lupa ya, itu bisa pernah keluar beberapa kali. Pernah keluar beberapa kali. Jangan sampai salah. Nah, ini SPO, SPO-nya. SPO-nya pertama, perbah, nama pasien, visual, lihat gelang. Dari kedua, identitas. Dua dari tiga identitas cocokkan dengan rekam medis. Ya, gelang identitas ini segera setelah pasien masuk rumah sakit ya. Dilepas setelah pasien dirawat atau meninggal. Kemudian cara masang gelang ini kan nggak usah di ini, silakan dibaca.
SPO, manfaat, bahaya, minta. Kalau anak-anak biasanya dibawa ke rumah, dibawa ke rumah itu anak-anak buat kenang-kenangan gitu. Ya. Kan dibuka ya kalau mau pulang dibuka. Kemudian kapan perlu ya perlu identifikasi pasien sebelum memberi obat, sebelum memberikan transfusi darah. Kenapa? Karena bisa jangan sampai nih produk darah itu salah ngasih, namanya sama, nama saya kan pasaran gitu ya. Jangan sampai nanti namanya sama tapi beda orang yang repot. Memberi diet khusus, pemberian radioterapi juga sama, pemberian darah sebelum pemberian cairan IV, amalolisah sebelum tindakan kanker jantung. Ini obat. Dituju benar, ini kalau Anda menggunakan masih tujuh benar. Dapat pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi, informasi. Yang 10 ada yang diharapkan, kemudian pemberian materi, pendidikan kesehatannya, ada 10 ya. Cek di Minmap, silakan dicek. Untuk 10 benar. Kemudian proses verifikasi. Nah, ini cocokkan prosedur dengan remedis, formulir transfusi, kantong darah, kartu laben, dan minimal ini proses verifikasi oleh dua orang petugas. Nah, ini untuk saat penunjang lab, kayaknya jarang. Yang penting eh, soal-soal itu biasanya kapan kejadiannya, pakai barcode-nya apa, barcode warnanya. Kalau yang lainnya jarang, kayaknya jarang. Tapi Anda harus paham lah pakai logika aja. Sebar, kemarin sebar sudah ya. Sebar sudah tadi malam, pagi. Kemudian lewat telepon, jangan lupa ejak ulang Nurul Matalasa. Ya, perintah, nama lengkap, nama pemerintah, tanda tangan penerima, jangan lupa. Pasien terima, sebar ya, jangan lupa ya. Dengan metode sebar. Peningkatan kewaspadaan perlu diwaspadai alat, obat. Jangan lupa yang high alert ini, obat-obat injeksi ini termasuk yang high alert. Heparin, kanker, rasa. Nah itu ya rasa itu. Look alike, sound alike. Nama rupa, nama obat rupa mirip. Ini bahasa Indonesia jadi gitu ya. Nama obat rupa mirip. Ya lah. Terserah ada yang buat singkatan, buat akronim. Ini obat-obat yang perlu kehati-hatian yang tinggi. Ini ya, buat pekat ini. Nih, jangan lupa. Yang merah ini, Pak, tandai aja. NaCE, Na, bikarbonat 8%, 3%, MgSO 40, KCl 7,4648%. Sunlight, nah ini hidralazin, hidrologin. Ala, nyebutnya ala aja. Ala, oksi. Nah, kalau rebi berarti tentang rebix, reb, cerebix. Kalau lebrek, leber, blast berarti kalau ada ngomong blastin, blast, minta blast, minta kris, minta pamid, minta majin. Atau ditulis kalau pemajin di gede, suaranya gede bisa aja. Jadi ditulis yang berbeda huruf kapital. Ya. Daunurubicin, doxorubicin.
Nah, ini ya, yang sound alike. Kemudian yang look alike sedia terpena. Nah, alinamin sama dopamin itu wadahnya mirip. Kemudian epinefrin dengan pitka, tramadol dengan gentamicin. Coba bikin lagi aja ya. Ini orang nggak ada kerjaan, kenapa disama-samakan ya? Minimal bentuknya ini aja yang dibikin ini ya, alinamin. Ini dibikin apa? Kayak warna bedain. Fulusemi dengan diazepam. Orang susah ngompol, dikasih diazepam, dia play, dia play. Ini salah ya. Ini yang namanya kelihatannya sama. Kemudian kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat operasi. Ya, jangan sampai di ini. Kemudian biasanya di apa? Supaya ini digambar ya, digambar sehari, sehari sebelum operasi digambar. Lu bilang ke masyarakat ke pasien jangan dihapus. Tiba-tiba sama pasien dipindah coba. Mau dipindah kumat gimana kalau mau dipindah? Kemudian nih surgical sheet checklist, checklist pada keamanan pembedahan, sit in sebelum induksi anestesi, time out sebelum isi kulit, check out sebelum pasien meninggalkan kamar. Ini. Kemudian ini surgical checklist. Kemudian juga membersihkan cuci tangan ya ada pernah keluar 5 menurut WHO World Health Organization bukan Wahaji Ojo bukan WHO. Sebelum kontak, sebelum tindakan septis, setelah meninggalkan, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien. 6 langkah cuci tangan wajib paham. 6 langkah cuci tangan nggak ada kata Anda wajib paham. Ya, wajib, wajib, benar-benar wajib. Harus paham ya. Jangan lupa 6 langkah cuci tangan, bukan 6 langkah pacar 1 langkah, bukan lagu dangdut ini. 6 langkah cuci tangan. Harus ya. Resiko jatuh juga ditandai ya. Ada asesmen, ada edukasi brosur, catat tindakan asesmen yang paling medis ya, di rekam medis. Asesmen dewasa geriatri, ini Morse, ini ada tindakannya. Kemarin Morse yang sudah, Morse cek, geriatri untuk list geriatri, instrumen geriatri ada Humpty Dumpty itu untuk resiko jatuh pada anak, Edmondson itu resiko jatuh pada psikiatri. Jadi kalau ditanya di berikut ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengkaji resiko jatuh pada anak. Oh, Humpty Dumpty. Dewasa Morse, geriatri ya geriatri. Kalau jiwa Edmondson. Nah, itu aja sih. Biasanya keluar Humpty Dumpty. Pernah keluar Humpty Dumpty nilainya sekian. Pernah keluar ya? Siapa yang dapat tahun kemarin tuh di P3K? Pernah keluar nih. Humpty Dumpty dapat sekian masuknya resiko jatuh apa? Kursus sekian jatuhnya apa? Ini pernah keluar loh. Jangan abai ya. Di mana saya dapat morse geriatri? Baca materi kunci. Ya, lewat jalan ya dewa ini pakai ini aja. Lewat jalan modifikasi time up and go. Nah, time up and go modifikasi. Ini ada. Yang belum ini belum ada. Nanti saya carikan ya. Belum ada. Untuk rawat jalan. Ini rawat inap, ini rawat jalan. Nah, ini apa ini? Dari skor Morse Humpty Dumpty. Kemudian pencegahan jatuh secara umum dekatkan posisi penghalang kunci roda, menyalakan lampu, blinker dan lain sebagainya. Kalau beta indeks ya geriatri, geriatri.
indeks kemandirian itu paling. Isu pasien safety ini isunya. Nah, isunya nurse workload. Nah, ini enggak di mana-mana ya. Isunya adalah kelebihan kerja, termasuk di dalamnya stres dan kelemahan, capek itu. Itu isu dalam pasien safety. Perubahan waktu tidur, pola tidur, perubahan iklim dan kultur, writing dan oral, komunikasi oral, human problem, masalah masa manusia, kurangnya edukasi pasien yang tidak teredukasi, staf pengembangan staf dan teknik yang gagal. Isu pasien safety ini isunya. Penyebab insiden dokter perawat petugas. Hmm. Ya, ya orang-orang yang di rumah sakit aja. Nursing improve. Nah, ini hanya. Gak usah lah, nggak usah dibaca kalau ini kalau nggak ngerti, biarin aja. Nah, ini budaya pasien safety, pembatasan pengunjung. Kalau di kita buru-buru dibatasi. Kita itu di rumah sakit itu pesta bawa makanan, bawa apa. Ya kalau di daerah saya gitu. Datang ke rumah sakit itu di selasar itu buka nasi. Bukan nasi keluarga itu. Menggunakan masker, jangan lupa ya. Membersih area perawatan, penggunaan APD, penerapan prinsip mencegah. Ya. Kemudian kulturnya, budaya ya harus dibiasakan. Thank you. Nanti materinya saya kirim ya teman-teman, termasuk rekamannya. Dibaca saja. Yang penting-penting yang sudah saya tadi garis bawahi dari mulai alasan kenapa pasien safety, warna-warna itu, kemudian KNC, nyari kayak gimana contoh-contohnya, KTD, ya kayak gitu. Tolong dipahami ulang ya. Ini materinya akan saya share nanti. Sekarang aja saya sebentar akan saya share. Bagian dari supaya teman-teman langsung dibaca. Safety Jum pagi. Jum pagi. Oke. Tunggu sebentar. Langsung boleh kalau yang mau siap-siap silakan boleh meninggalkan Zoom. Tapi yang pasti kita sudah selesai. Saya tinggal nunggu aja. Kalau yang ini apa untuk yang SKB latihan soalnya kemarin sudah ya, yang termasuk yang kemarin apa sih? Yang soal kita. Kalau antar FR-nya kita bahas aja. Kalau ada FR kita bahas. Ya komunikasi sebar ya, komunikasi sebar. Ya nanti aja lihat aja soal-soalnya. Ya nanti saya buatkan dulu. Ya itu ya teman-teman untuk pagi ini sambil nunggu sudah atau belumnya mana ya. Pasien safety jam pagi saya save mana 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 diskusi umum materi umum pasien safety sudah. Nah, pasien safety, nah udah ya, sudah saya share ke grup Telegram, tinggal nunggu datang, tinggal nunggu datang aja, harusnya udah datang. 4,7 miligram dan sudah terkirim ya, sudah terkirim.
Terima kasih untuk pagi ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Nanti soal-soalnya saya coba upgrade. Udah kan soal kemarin di soal kemarin. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.